Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Podcast kali ini tidak seperti podcast sebelum-sebelumnya. Ini kita kedatangan tamu super spesial, Bapak Dahlan Iskan. Makasih. Apa kabar Pak? Baik. Pertama kali ke Riyadh saya. Oh gitu Pak? Ya, dulu sering ke Riyadh tapi cuma transit di bandara. Oh, sekarang gitu. ke Riyadh beneran. Dalam rangka apa Pak ke Riyadh Pak? Sebetulnya hanya pengen tahu saja, Ya. karena saya pengen menjelajah Arab Saudi, karena saya kan dikenal orang yang suka menjelajah Amerika, Ya. kemudian suka menjelajah seluruh Tiongkok, Ya. nah, seluruh Inggris. Nah sekarang pengen menjelajah seluruh Arab Saudi. Tahun lalu saya naik bis dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Tabuk ke utara, kemudian Naik bis Pak? naik bis. Bis umum Pak? Bis umum 12 jam. Kemudian dari Tabuk ke Neom, naik ke mobil umum juga. Dari Neom ke arah Jeddah lewat pantai barat. Nah tahun ini saya niati naik bis dari Madinah ke Riyadh 13 jam. Tetapi di tengah jalan saya lihat map, ada kota besar namanya Buraidah. Buraidah, betul. Saya nggak tahu kan, saya kan belum pernah lewat situ. Saya putuskan di dalam bis itu saya mau berhenti di Buraidah. Saya mau bermalam di Buraidah. Kemudian saya ngomong dengan petugas bis, saya nggak jadi ke Riyadh. Loh Pak, tiketnya kan ke Riyadh. Nggak apa-apa, saya bilang saya berhenti di sini. Bapak sendirian Pak? Sendiri. Nggak ada teman atau Nggak siapa ada. Bapak Kalau ajak? menjelajah itu enak sendiri supaya nggak terikat. Seperti membuat keputusan tiba-tiba berhenti di Buraidah. Kan nggak perlu konsultasi sama siapa-siapa. Iya. Terus Bapak cuma bawa ransel atau tas gitu ya? Tas kecil gitu. Oh. Terus gimana? Buraidah bagus Pak? Saya berhenti di sana, bermalam di sana karena istri saya tinggal di Madinah. Jadi besok istri saya ke Mekah. Nah besok saya dari Riyadh naik bis umum ke Mekah 13 jam lagi. Wow. Sama Dan itu mungkin turun tengah jalan juga Pak kalau ngeliat ada yang menarik ya Pak ya? Wah mungkin, Ya. tapi tidak tahu. Kalau saya lihat di map sih nggak ada yang menarik. Tapi nggak tahu, kayak kemarin kan dari Madinah ke Riyadh, saya pikir nggak ada yang menarik, ternyata ada Buraidah. Dan saya merasa bersyukur berhenti di Buraidah, sehingga saya tahu Provinsi Qasim itu Ya. seperti apa, potensinya seperti apa. Ke pasar kurma Pak sempat? Tidak, tetapi saya menjadi tahu Ya. bahwa ibu kotanya kurma Kurma. dunia itu di Buraidah, Buraidah, atau di betul. Qasim. Ya. Dan saya tahu bahwa kalau dulu saya hanya baca bahwa Arab Saudi mulai memproduksi sayur dan buah, Ya. saya pikir mana bisa. Nah setelah ke Buraidah saya baru tahu, oh ternyata di Di sini situ pusatnya. tepatnya, Ya, betul. tempat pertaniannya. Ya betul, dan warga kita pun banyak yang bekerja di bidang pertanian Pak di Buraidah. Oh gitu, itu. siapa Betul. ya? Siapa aja mereka? Maksudnya yang pekerja TKI-nya Pak. Oh. Ya, salah satunya di Buraidah itu. Kalau di tempat lain kan ada yang bekerja di perumahan atau supir, di Buraidah itu ada satu kekhususan pertanian gitu Pak. Oh, apa yang mereka kerjakan? Ya itu Sayur atau buah atau kurma? yang saya tahu mereka mengerjakan yang tadi itu. Juga mereka kurma ya pasti dia kerjakan, sayur juga. Tapi saya sendiri belum pernah. Kalau lihat kurma langsung. itu kerjanya apa ya? Naik ke pohon? Kayaknya naik ke pohon banyak orang ini ya Pak, banyak orang Orang lain? Yaman misalnya, orang Bangladesh gitu. Tapi kan dipanennya juga kan beda ya dengan buah-buah Iya. lain gitu. Itu beda dengan kelapa sawit ya, di sogrok gitu? Enggak? Kayaknya Dinaikin? dinaikin Pak. Jadi ada tali gitu loh Pak, naik ke atas seperti kelapa di Indonesia, kemudian dipanen. Anda Ada- pernah lihat orang naik ke pohon kurma? Pernah di sini juga kan ada beberapa Pak. Di DQ ini, Diplomatic Quarter, ada pohon-pohon kurma yang Dinaiki betul? dinaik betul. Terus Dipotong. Dipotong. Ada yang direbus dulu kurma itu untuk supaya jadi matang. Jadi macam-macam tekniknya, dan ada sekitar 300 jenis kurma kan di Saudi. Wah ini Bung Sidki ini host saya hari ini sangat menguasai, masih muda. Anda alumni mana? Saya Gajah Mada Pak. Wah, Dari hubungan Gajah Mada. internasional. Hubungan internasional. Saya S2-nya kemudian di Monash di Australia. Oh, Australia. S3-nya? S3 sedang sekarang di Gajah Mada Pak. Di Gajah Mada juga. Hebat. Loh, SMA-nya di mana? Di Serang Pak, di Banten. Oh, Ya, Ramadan. Serang Banten. Hebat. Pak, ini terus pengalaman Bapak berkeliling Arab Saudi ini dengan darat, apa yang Bapak temukan Pak? Atau mungkin apa yang berbeda dari yang Bapak sebelumnya ketahui? Ya tentu, misalnya kemarin dari Madinah sepanjang perjalanan itu kan nggak lihat apa-apa kecuali padang pasir dan Ya. gunung batu. Sehingga kadang-kadang saya males lihat map. Kan biasanya kita dalam perjalanan darat begitu, lihat map kita udah sampai di mana begitu. Nah saya males lihat map karena untuk apa tahu sampai di mana? Pasti sampai di padang pasir.
Ya. Tapi tiba-tiba lihat map, loh ada kota namanya Buraida. Nah, kemudian Anda pernah ke Buraida? Beberapa kali Pak ke Buraida. Oh, Ya. apain? Di sana banyak warga kita Pak. Oh. Jadi kita tuh di KBRI Riyadh itu membentuk paguyuban WNI. Salah satu yang paling aktif dan paling banyak anggotanya itu di Provinsi Qasim. Itu kan ada beberapa kota, ada Buraidah, Unaizah, dan itu memang aktif Pak warganya di sana. Itu berapa jam dari Riyadh? 3 jam Pak, 3,5 jam lah kalau dengan istirahat. Dan selama di Riyadh, saya terima kasih dapat mobil dari kedutaan sehingga bisa keliling. Sudah kewajiban kami Pak membantu dan Bapak. Keliling. Tapi kebetulan saya bilang jangan sampai mengganggu karena ada mobil sewaan, tetapi katanya kebetulan tidak ada kegiatan yang mengganggu sehingga ya udah terima kasih. Ya. Saya dengan demikian saya bisa ke banyak tempat dengan mobil itu. Ya. Saya bisa ke Stadion An-Nasr. Ya. Kan Ronaldo di sana. Betul. Tapi nggak ketemu Ronaldo saya di sana. Oh, mungkin Stadionnya lagi tutup. Nggak lagi jadwal tanding Pak. Kalau jadwal tanding mungkin ketemu itu Pak. Tadi pagi saya ke Al Hilal. Ya. Dan juga nggak ketemu Neymar. Oh. Tapi bisa masuk-masuk Ya, sehingga ya. bisa tahu fasilitas gymnya, fasilitas kolam renangnya. Dibandingkan Persebaya gimana Pak? Bapak kan pemilik Persebaya nih Pak. Iya masih jauh karena tapi kan harus mimpi ya. Ya. Karena itu saya pernah ke Liverpool, pernah ke Chelsea, pernah ke mana-mana, terus kemarin ke An-Nasr, ke Al Hilal. Pengen membentuk mimpi, mudah-mudahan sempat mewujudkan seperti mereka-mereka lah. Atau mau transfer pemain Ronaldo dan Neymar ke Persebaya. Amin. Amin, mimpi besar. Kemana lagi Pak di Riyadh Pak? Dan kemarin sore pas senja hari itu ke Istana Tua ya. Oh, di Riyadh Pak ya. Di Riyadh, Ya. luar biasa. Itu semua orang yang terlihat sebaiknya ke sana dan sebaiknya senja hari. Senja hari betul Pak. Ya, Saya biasanya kalau ke Riyadh itu waktu-waktu asar Pak. Jadi dapat siangnya, kemudian dapat malamnya. Jadi sekaligus tuh. Senja hari maksudnya. Ya, senja betul. Nah, itu bagus sekali, lightingnya, menarik sekali. Ya. Dan saya kira tidak hanya mengagumi sejarah, tetapi juga mengagumi, bisa belajar banyak tentang arsitektur dan tata ruang. Jadi para arsitek, para penata kota, tata wilayah, tata ruang sebaiknya melihat itu dan bagaimana membagi dua antara wilayah yang full historical dengan supportingnya dipisahkan oleh jalan. Betul. Yang jalan itu tidak kelihatan kalau jalan karena di bawah. Ya, makanya misalnya banyak orang mimpi mau membangun kembali Mojopahit karena Mojopahit kan apapun itu kebanggaan kita semua masa lalu yang menyatukan Indonesia begitu. Tetapi para pemimpi yang mau merevitalisasi kerajaan Majapahit sebaiknya ke Riyadh itu. Karena Majapahit itu Trowulan. Ya, Trowulan. Itu kan dibelah oleh jalan raya. Dan jalan rayanya itu sangat ramai sehingga Trowulan itu seperti dibagi oleh kekejaman. Jalan raya itu kan kejam sekali kesannya dalam ilmu tata ruang itu. Nah, sehingga mungkin belajar dari sini kelak jalan raya yang membelah Trowulan itu harus disimpan di bawah. Sehingga Trowulan bisa menjadi satu kesatuan. Jadi kalau memang Mojopahit mau direvitalisasi menjadi sesuatu yang kebanggaan masa lalu yang mendatangkan turis yang hebat, baiknya belajar ke Riyadh. Di dalam kota. Di dalam kota. Mengagumkan. Ya. Bahkan jalan itu dipakai rute untuk Formula E kan, dan itu tidak apa-apa. Ya. Pak, ini saya tuh pembaca tulisan-tulisan Bapak, Pak. Saya tahu yang Bapak ada lambang Mercy di perut Bapak juga karena saya baca gitu. Dan saya juga perlu menyampaikan bahwa saya dulu waktu SMA saya awal menulis saya. Dan saya pertama kali menulis itu di Radar Banten, Pak. Oh. Sampai saya menerbitkan buku antologi, artikel itu jasa luar biasa dari surat kabar yang Bapak pimpin. Ini orang Banten yang hebat ini. Harus jadi inspirasi. Ya. Nah, terus saya boleh minta nasihat, Pak. Mungkin ini ini ya, Pak ya, bertanya ke Bapak. Bapak punya kiprah yang sangat luas di berbagai bidang, dari mulai di grup Jawa Pos, kemudian ke PLN, menjadi menteri.
Itu nasihat apa Pak yang bisa dikasih ke kita generasi muda? Nggak ada, saya orang yang tidak suka memberi nasihat. Karena saya ini udah tua, udah 73 tahun. Anda kan belum berumur 36. Sudah Pak, ke 38 tahun ini. Masih muda sekali. Kesenjangannya terlalu jauh sehingga nasihat, kalau saya paksakan memberi nasihat pasti tidak cocok. Anak muda punya dunianya sendiri, punya masanya sendiri, punya impiannya sendiri, punya environment-nya sendiri, sehingga saya berharap anak-anak muda jangan terlalu banyak minta nasihat kepada orang tua. Itu mintanya apa Pak? Itu membelenggu. Minta uang aja Pak ya? Yang minta begini, kasih kesempatan. Jangan orang tua terus yang mendominasi panggung ini gitu. Kasih anak-anak muda, karena anak muda adalah anak yang akan bisa membuat kemajuan. Jadi minta kesempatan Pak ya? Kesempatan. Tapi harus membuktikan bahwa bisa. Ya. Begitu diberi kesempatan, jangan-jangan ikut korupsi juga. Waduh. Gitu. Oke ya, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Saya sekali lagi terima kasih dan terima kasih bisa ketemu Pak Wakil Duta Besar kemarin, dan barusan ini saya bisa ketemu Pak Duta Besar dan diberi buku Negara Rasional. Berarti beliau ini ilmuwan yang bagus banget. Pak Abdul Aziz MA ini kemudian memang masternya di Melbourne, kemudian doktornya di Jogja, dan S1-nya di Syarif Hidayatullah Jakarta. Orang Cianjur, tapi bukunya bagus. Besok di bis jurusan Riyadh Mekah akan saya baca sampai habis ini. Karena saya suka topik ini bahwa semua orang harus rasional, termasuk umat Islam itu harus tetap rasional. Baik. Terima kasih banyak Pak Dahlan sudah memberi kesempatan untuk podcast ini. Jadi mintanya kesempatan kan Pak. Jadi saya terima kasih sudah diberi kesempatan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Nanti perjalanan ke Mekah juga lancar dan menemukan hal-hal menarik lainnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian podcast singkat kita dengan Bapak Dahlan Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.